Selamat pagi. Kami informasikan tepatnya di Gerbang Halim Utama. Saat ini terjadi kecelakaan. Boleh Pak, yang agak maju, yang lain boleh merapat di belakang. Ben. Dok, bisa dijelaskan dok untuk status pasiennya sendiri yang kecelakaan tadi seperti apa? Selamat siang semuanya, saya Dr. Aldo sebagai Kepala IGD RSUKI dan sebelah saya ada Dr. Daryl sebagai dokter yang bertanggung jawab di pagi ini. Jadi kejadiannya pagi ini jam pukul 8.30 ya kurang lebih ada datang pasien dengan kecelakaan lalu lintas, sejumlah ada 4 orang ya. Jadi katanya menurut info yang dapat dari pihak yang berwajib ada kecelakaan tabrakan beruntun ya di tol exit Halim sini ya Bang. Ya itu jadi untuk sekarang sih keadaannya pasiennya yang 3 itu keadaannya sih cederanya hanya minor saja dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan. Keadaannya sekarang cukup stabil dan apabila stabil sih rencananya sih kita bisa pulangkan. Cuman yang satu memang ada kita observasi di ruangan observasi karena keadaannya cukup serius ya. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan penunjang juga, memang ada masalah dari hasil foto CT scan-nya. Jadi rencananya sih yang satu sih kita rawat karena butuh observasi lebih lanjut. Untuk luka-lukanya itu di bagian apa aja Pak? Untuk luka-lukanya sih memang kalau untuk yang di 3 orang yang luka-luka minor rata-rata hanya lecet di bagian tangan dan kaki, ada juga yang di bagian pinggang. Cuman kita sudah lakukan foto juga dan hasilnya sih aman semua sih. Gitu. Jadi hanya diberikan penanganan, kalau memang stabil pasiennya boleh pulang. Untuk yang luka parah itu seperti apa, Pak? Yang luka parah kita curiganya dari hasil CT scan-nya memang ada perdarahan minimal di otaknya. Jadi kalau untuk sekarang sih keadaannya cukup stabil, cuman terus kita observasi. Gitu sih. Itu yang luka parah itu sopir atau korban yang lain, Pak? Ini yang naik mobil bertiga yang di pick up. Ya, yang di mobil pick up itu dia yang kebetulan dia yang duduk di tengah. Ya. Jadi dia yang memang lukanya agak paling parah. Untuk sopir dan kernetnya itu seperti apa kondisinya, Pak? Sopir dan kernetnya sih stabil sih, keadaannya sih stabil. Lukanya hanya lecet-lecet saja sama ada jari di pinggang. Cuman sih untuk cedera yang serius sih nggak ada, jadi cuma cedera minor aja. Ya. Untuk sopir itu kalau boleh tahu usianya berapa ya? Usia sopirnya yang paling sebelah kanan ya? Yang sopir itu ya, itu 17 tahun ya? 17 tahun. Iya, supirnya 17 tahun. Memang dia supirnya 17 tahun. Yang agak serius itu dia usianya yang paling tua 45 tahun. Itu yang agak serius itu karena akibat benturan atau seperti itu? Kemungkinan besar karena akibat benturan sih. Pak, penegasan lagi untuk yang luka itu untuk sopir dan yang dalam satu mobil 3 orang itu apakah mobil truk yang warna merah atau yang warna putih, Pak? Itu mobilnya yang warna apa? Kalau warna saya kurang tahu ya. Kalau kita kan cuma menerima keadaan pasiennya aja di sini. Kalau yang jelas ini pasiennya yang dia dalam satu mobil dia bertiga. Jadi kelamin semuanya itu Pak? Laki-laki semuanya. Pokoknya semuanya laki-laki, usianya dari 17 sampai 45 tahun. Kalau yang luka serius itu butuh berapa lama loh perawatannya Pak? Untuk perawatannya nanti tergantung dari dokter penanggung jawabnya ya. Kalau misalnya keadaannya stabil, perdarahannya juga tidak bertambah luas, pasiennya juga tetap standar, ya pasti kita pantau dulu. Jadi itu semua tergantung perawatannya stabil apa enggak. Berarti untuk saat ini keterangannya apakah mereka rawat inap dulu sampai beberapa hari atau seperti apa, Pak? Kalau untuk yang 3 yang di belakang yang stabil rencananya sih boleh rawat jalan. Kalau yang di ruang observasi sih kita rencananya kita rawat. Untuk rawat inap sendiri tergantung dengan kestabilan kesehatannya ya, Pak? Ya, tergantung dia pasiennya stabil apa tidak, ada perburukan apa tidak. Iya. Tapi ada yang mengalami patah tulang gitu atau bagaimana, Pak? Untuk sekarang sampai sekarang dari hasil pemeriksaan kita, dari kita ronsen sih untuk patah sih nggak ada sih. Cuman yang memang lukanya yang cukup serius yang diobservasi memang ada perdarahan minimal di bagian kepalanya.
Berarti itu ada keretakan tulang, Pak? Untuk keretakan sih dari hasil dokter dan dokter radiologi sih nggak ada sih. Hanya perdarahan aja, mungkin akibat dari benturannya. Iya, iya. Kalau untuk itu, jadi kan ini ada 3 ya, ada yang supir, ada yang di tengahnya, ada yang keneknya juga. Jadi saya kurang tahu sih mereka yang mana sih. Cuman ya pasiennya yang jelas ada 3 yang mereka satu mobil dan satu lagi yang di mobil lainnya. Oh, berarti kendaraan pribadi juga ada ya? Iya. Kondisinya seperti apa sekarang? Sekarang sih udah cenderung stabil ya Bu ya. Kalau yang 3 dari sih saya udah ini sama yang lainnya. Nah ini kan pasiennya yang 3 udah keadaannya cenderung stabil. Sudah kita lakuin pemeriksaan penunjang juga baik, sudah kita berikan penanganan dan pengobatan. Kalau stabil pulang, cuman ada yang satu yang memang keadaannya cukup perlu perhatian lebih, makanya kita taruh di ruang observasi karena dari hasil CT scan-nya memang ada perdarahan minimal di otaknya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua pasien kita hari ini. Rata-rata sekitar Umur 17 sampai 45 tahun. Untuk pihak keluarga apakah ada yang sudah datang, Pak? Pihak keluarga tadi sudah ya, sudah ada di pihak keluarga udah ada yang datang. Oh iya, siap. Udah. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, Dr. Aldo. Saya kepala IGD, Dr. Daryl yang dokter penanggung jawab di IGD. Kan? Tadi lokal-lokalan Pak. Iya. Jadi Udah berapa orang di kita pos transaksi. Sementara kami menunggu ambulan dari kami menuju ke TKP. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.